Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang kami hormati, pagi hari ini kita masih membaca Al-Quran surah Ali Imran ya. Yang beberapa waktu lalu kita baca sampai dengan ayat 13. Jadi kalau beberapa waktu lalu Allah memberikan satu keterangan kepada kita bagaimana ketika umat Islam menghadapi perang Badar ya. Dua kelompok Muslim sama orang-orang kafir, walaupun bilangan tidak imbang antara orang Islam dan juga orang-orang yang menantang Islam, orang kafir. Tapi pada akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam. Itu semuanya memang Allah yang berkehendak. Itu sudah titik. Nah, kemudian kalau kita baca ayat yang ke-14 dari surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal khars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Coba ini ayat, kalau kita baca, kita perhatikan, Allah memberikan satu peringatan kepada kita, juga memberikan pelajaran untuk diingat dan diperhatikan itu ya. Kalau kita baca artinya kan begini, artinya ibu, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari emas perak, dari jenis emas perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Artinya surga. Tempat kembali yang baik kan surga. Ini ibu-ibu yang kami hormati. Kalau kita baca ayat ini diawali dengan kalimat Zuyyina. Zuyyina itu apa ya? Kalau kita perhatikan mabni majhul kan. Jadi siapa manusia yang diuji, yang punya semacam keinginan dari hiasan-hiasan yang dia ingini, itu tidak disebut nama, tapi manusia gitu ya. Tidak disebut namanya si A, si B, si C, tapi berarti juga ada semacam apa ya, cenderung kebanyakan dari manusia. Tentu saja kan termasuk kita juga. Kita juga manusia. Zuyyina itu kalau diartikan di sini dihiasi. Kalau dalam
dijadikan indah pada pandangan manusia, hiasan, zuyyina linnasi. Jadi kalau kita artikan gitu, bentuk pasif, pelakunya tidak disebut siapa, tapi siapa yang menghiasi kepada manusia itu tentu kita tahu. Ya, hias itu apa sih? Mengubah bahasa kita itu. Manusia itu asalnya biasa-biasa, tapi kalau sudah dihiasi, nah dipoles sehingga sali dapati kadang kan gitu deh, ya kan, jadi ayu rumah sehingga sali biasa-biasa, tapi karena dihiasi jadinya indah. Nah, ini dihiasi, manusia itu dihiasi. Siapa yang menghiasi? Nah kan tentu ada pertanyaan gitu kan, ya. Pelaku yang menghiasi manusia itu siapa? Kemudian kalau kita perhatikan juga dengan apa? Yang ketiga pertanyaannya, untuk apa? Kemudian sikap kita bagaimana? Nah, ini akan diterangkan di sini. Ya, coba. Jadi kalau kita artikan itu dihiasi. Kemudian kalau yang menghiasi itu Allah, kita manusia dihiasi oleh Allah. Nanti hiasan itu berupa apa? Itu belakang itu. Kalau tidak salah, kalau kita hitung ada 6 kan. Nisa, banin, konatir, harta kekayaan, kemudian kendaraan, binatang ternak, sawah ladang. Itu kan berupa apa? Manusia itu menginginkan itu. Ya. Kalau di situ ada nisa, tentu kan ada rijal yang dihiasi menyenangi manusia perempuan, itu siapa? Laki-laki. Lah kalau di situ ada mafhum mukhalafahnya, kalau kita perempuan diberi oleh Allah Ta'ala kesenangan kepada siapa? Laki-laki. Masa podo wedok? Kan enggak. Yang laki-laki diberi kecintaan kepada perempuan, yang perempuan diberi rasa kecintaan senang kepada laki-laki. Nah ini coba. Kemudian yang memberikan atau yang menghiasi kepada kita ada rasa hubbus syahawat. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Kita perhatikan dulu dari kalimat zuyyina, karena nas itu kan artinya umum, bu, manusia, sehingga di situ disebutkan minan nisa, kok tidak minar rijal itu. Jadi termasuk juga di situ antara laki-laki dan perempuan. Cuma kalau laki-laki diberi Allah cenderung cintanya kepada perempuan, kalau perempuan cenderung kesukaannya juga kepada laki-laki.